Sahabat pendidikan, saat ini kita sedang berada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dan kita sedang melakukan sosialisasi kebijakan Merdeka Belajar untuk transformasi pembelajaran. Dan kita bekerja sama dengan Komisi 10 DPR RI, dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama dengan Pak Adrianus Asiasidot. Terima kasih Pak sudah hadir. Sama-sama, terima kasih. Apa kabar nih Pak? Ya, alhamdulillah baik. Baik Ya. Syukurlah. Kita akan memperdalam perbincangan terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar dengan Pak Adrianus ini. Nah, sahabat pendidikan, Pak Adrianus ini tadinya adalah PNS. Jadi PNS yang merintis karir dari lulusan IPDN, kemudian menjadi sekretaris camat ya Pak awalnya ya. Kemudian menjadi camat di salah satu kecamatan yang pelosok begitu ketika itu, dan pernah juga menjadi kepala dinas pendidikan dan bupati 2 periode di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, sebelum kemudian bergabung di Komisi 10 DPR RI. Pak Adrianus, kira-kira kalau dari karir yang sudah Bapak alami, bagaimana sih kesan-kesan kemudian yang juga berkaitan dengan kerja-kerja DPR saat ini? Mungkin ada pengalaman yang kemudian bisa menginspirasi Bapak untuk memperjuangkan aspirasi tertentu di bidang pendidikan. Baik, ya. Saya memang mau memulai karir saya dari bawah ya. Iya. Setelah lulus APDN, dulu masih APDN namanya, bukan IPDN. Kalau sekarang akademi udah dulu Pak. Akademi, ya. Saya ditugaskan di Kapuas Hulu, kabupaten paling timur di Kalimantan Barat. Dan waktu itu ke Kapuas Hulu tahun 86 itu ke Kapuas Hulu hanya bisa lewat sungai. Lewat motor air namanya, motor Bandung. Itu 10 hari Mas. 10 hari? Dari Pontianak ke Potusibo itu 10 hari. Nah, di sana ditugaskan di kantor camat ya. Saya ditugaskan sebagai sekretaris camat di kantor camat Embalo Hilir namanya. Nah, dari situ setelah setahun di sana saya ditugaskan lagi untuk melanjutkan ke S1 di Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta. Selesai tahun 88, saya langsung ditunjuk sebagai camat di Kecamatan Semitau, masih di Kapuas Hulu ya. Itu di pelosok ya Pak ya? Di pelosok, iya. Karena memang waktu itu transportasi ke sana hanya mengandalkan sungai ya, lewat air dan pakai motor air atau motor Bandung. Kalau sini terkenalnya motor Bandung ya. Nah, tahun 88 saya di Semitau, 89 saya kembali dipindah ke lebih pedalaman lagi. Ya, di Kecamatan Badau namanya, itu kecamatan perbatasan dengan Malaysia. Dengan Sarawak ya. Masih sebagai camat? Masih sebagai camat. Nah, dari situ saya hampir 5 tahun ya, saya selalu ke masyarakat, mendalami persoalan mereka, dan memang yang utama itu adalah soal pendidikan. Karena 85% masyarakat di Badau itu tidak berpendidikan ya. 80% ketika 85% ya waktu itu ya. Dan sebagian anak-anak mereka juga bersekolahnya di Malaysia. Karena perbatasan. Karena perbatasan dan dekat gitu ya. Jadi mereka diasramakan di sana. Sabtu pulang ke Badau, ke rumah orang tuanya, Minggu sore mereka kembali lagi ke sana. Nah, saya melihat memang daerah itu sangat ketinggalan ya. Salah satu akibatnya lah karena masalah pendidikan. Prasarana kurang, rumah-rumah sekolah itu hanya ada 4 sekolah waktu itu kan. Di Badau sendiri, kemudian di Seriang namanya, lalu di Kekura, dan di Sungai Tembaga ada 4 sekolah aja yang satu kecamatan itu. Tahun itu. Jangan tanya gurunya. Gurunya satu sekolah, satu SD itu paling ada 2 ya. 2 guru? Itu 2 guru. Itu pun kadang-kadang lebih banyak liburnya ketimbang sekolahnya. Ya. Minat masyarakat
Untuk sekolah? Untuk maksudnya? menyekolahkan anaknya itu waktu itu masih sangat rendah. Sampai ada istilah ya, mereka mengatakan sekolah semangkuk, tidak sekolah pun semangkuk. Artinya tidak ada hasilnya atau bagaimana, ya, Pak? sama saja. Sama saja. Sama saja. Karena pencaharian sehari-hari kan menoreh karet. Iya. Menoreh karet itu orang yang tidak sekolah pun menoreh karet dapat 1 mangkuk maksudnya kan. Betul. Orang yang sudah sekolah pun tamat sekolah kalau noreh karet ya sama juga hasilnya semangkuk. Nah daripada itu untuk apa sekolah? Jadi itu gambarannya. Belum lagi soal gurunya yang sering tidak datang, dan saya mendapati bahwa anak-anak kelas 1 SMP belum bisa baca tulis hitung ya, belum bisa calistung, padahal mereka punya ijazah Sudah SD. kelas 1 SMP. Sudah kelas 1 SMP ini. Sudah kelas 2 SMP, saya tes kan waktu saya kepala dinas, saya ke sekolah-sekolah, saya tes nggak bisa baca tulis dan berhitung ya. Loh ini kok bisa naik? Bisa lulus masuk ke SD. SMP, bisa lulus SD gitu kan. Iya. Nah, kemudian ke SMA. Anak-anak kelas 1 SMA saya tes membaca, menulis dan berhitung, membacanya masih mengeja. Ya. Pak Adrianus mengetahui itu karena berkunjung langsung. Karena berkunjung langsung, saya ke sekolah langsung, dan untuk ngetesnya saya suruh mereka membaca. Ternyata masih mengeja seperti kita kelas 1 SD ya. Iya. Loh kok bisa begini? Ini SMA ya yang Bapak cerita tadi iya. ya? Hasil survei PISA kita ya, dari OECD, kita tidak pernah naik. Survei OECD itu menunjukkan bahwa literasi kita masih terus di kuadran terbawah. Masa sih tidak naik-naik ya dari tahun ke tahun. Tadi Pak Adrianus sudah sampaikan tantangan besar dari dunia pendidikan kita. Ada banyak contoh bagaimana pendidikan kita itu belum bisa menyaingi atau bersaing bahkan di lingkup negara-negara tetangga kita ya, Pak Adrianus tadi sudah sampaikan. Nah, kebijakan Merdeka Belajar ini merupakan langkah transformatif, upaya secara sistemik untuk mengubah. Tentu tidak langsung kelihatan hasilnya ya Bapak Ibu, tapi kita sudah bisa lihat nanti eksesnya, dampak-dampak awal dari proses berlangsungnya atau berjalannya kebijakan ini. Iya, Pak Adrianus, dari kebijakan Kemendikbud yang ada saat ini, mulai dari ya ada asesmen nasional ya, ada rapor pendidikan ya Pak ya untuk menampilkan hasil asesmen nasional sehingga jadi rujukan untuk perencanaan berbasis data. Kemudian ada digitalisasi di bidang pendidikan. Ada peningkatan kompetensi guru melalui guru penggerak, melalui akses terhadap platform Merdeka Mengajar dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Pak Adrianus sebagai anggota DPR nih? Secara pribadi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan sekarang ini ya, dengan berbagai upaya untuk yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ya. Ya, seperti misalnya salah satu contoh asesmen nasional yang melahirkan rapor pendidikan. Nah, selama ini apa yang dilakukan oleh guru tidak seperti itu. Yang disalahkan selalu murid, tidak bisa memahami pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru. Guru kurang refleksi mungkin ya Pak? Guru bisa kurang merefleksi. Jadi guru tuh merasa paling pinter sendiri lah di kelas itu ya. Saya udah ajarkan ini sesuai dengan kurikulum. Standarnya ini, materinya ini, dah. Apalagi gitu kan. Tapi pernahkah mereka merefleksi, menilai diri mereka sendiri atau bahkan mengkritisi materi yang mereka berikan? Betul. Kan nggak pernah kan?
Betul. Pokoknya saya udah sampaikan ini sesuai dengan petunjuk, materinya untuk semester ini sampai di sini udah selesai semua. Saya sudah lakukan tes, ujian misalnya tengah semester, akhir semester, udah oke, nilainya begini, ya. Itu saja yang mereka lakukan. Tapi dengan asesmen nasional ini kan beda. Yang dinilai bukan sejauh mana siswa memahami materi yang ada, tapi justru yang dinilai kan gurunya kan. Betul. Sehingga melahirkan rapor pendidikan, dan itu secara keseluruhan akan tergambar, oh sekolah ini seperti apa kinerjanya. Akan lebih gampang melakukan treatment ketimbang kita dari murid ke murid, siswa ke siswa, kita lihat nilainya, kok siswa yang nilainya baik misalnya sekian persen, yang tidak baik, yang sedang sekian persen, yang tidak baik sekian persen. Tanpa meneliti lebih lanjut apa penyebabnya. Akar masalahnya. Akar masalahnya di mana? Apakah di kurikulumnya, atau di materinya, atau di metode penyampaiannya, di pedagogiknya kan? Atau di mana? Tapi kalau melalui rapor pendidikan itu saya lihat, wah ini akan jelas di mana akar masalahnya sebenarnya, kan begitu. Dan itu bermanfaat untuk sekolah ya. Bermanfaat untuk sekolah, bermanfaat untuk komunitas belajar lah ya, guru, siswa dan seterusnya. Dan dinas pendidikan tentu. Dinas pendidikan juga. Nah selama ini dinas, jujur aja saya selaku kepala dinas, kan kita hanya mengurusi soal administrasi saja kan. Waktu pengalaman Bapak waktu kepala dinas saya, ya. Mengurusi soal administrasi saja. Oh ini kurikulum misalnya 2006, perlu buku ini. Dah kita belikan, kita sebar ke sekolah kan. Sudah sampai di situ aja. Perkara apakah ini diserap atau seperti sejauh mana ini meningkatkan pemahaman para siswa, atau ini gampang nggak bagi guru untuk menyampaikannya kepada siswa. Kan dinas pendidikan nggak pernah melakukan penelitian seperti itu ya, hanya sebatas itu aja. Nah sekarang saya melihat bahwa dengan rapor pendidikan itu jadi semuanya tergambar jelas, kinerja dinas pendidikan seperti apa sih, kinerja kepala sekolah seperti apa sih, atau kinerja pengawas, kan begitu. Pengawas kan selama ini datang cuman ini, oh PBM berlangsung atau enggak, ada PBM enggak, sudah catat ada atau enggak ada, itu saja. Saya melihat dengan apa yang dilakukan oleh kementerian sekarang, ini satu kemajuan, dan mudah-mudahan ini betul-betul secara konsisten dilakukan sampai nanti. Iya. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila yang ingin dikuatkan dalam Merdeka Belajar ini. Pertama, beriman, bertakwa, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Ini karakter yang ingin dikembangkan. Di sisi lain, secara kognitif, ingin juga menguatkan literasi dan numerasi Bapak Ibu. Pertanyaannya mungkin Bapak Ibu, kepala sekolah atau guru sempat berpikir kenapa literasi dan numerasi gitu ya. Kenapa ini yang justru diujikan di asesmen nasional, bukan mata pelajaran. Karena dua hal ini menjadi kecakapan fondasional Bapak Ibu, foundational skill. Jadi ini menjadi dasar bagi siswa peserta didik kita untuk belajar apapun, untuk mengakses banyak pengetahuan dan mengakses, menganalisis berbagai pengetahuan yang mereka peroleh. Ini kenapa literasi dan numerasi. Satu hal lagi terkait dengan mutu pendidikan, Pak. Iya. Tadi sudah disampaikan terkait asesmen nasional yang menjadi rapor untuk perencanaan berbasis data. Ini kan memang salah satu upaya untuk katakanlah secara gradual gitu ya mentransformasi pendidikan. Treatment yang lain atau katakanlah kebijakan yang lain yang dilakukan oleh Kemendikbud kan
kita mencoba menawarkan kurikulum merdeka ya Pak ya. Iya. Tanggapan Pak Adrianus gimana nih dengan kurikulum kita saat ini? Iya, kalau saya melihat bahwa memang kurikulum Merdeka Belajar itu ada perubahan yang signifikan ya. Kalau dulu kurikulum-kurikulum yang lalu, jadi gurulah pemain utamanya di situ. Nah, sementara Merdeka Belajar ini kan dia lebih fleksibel ya. Bahkan siswa itu ditempatkan pada fungsi yang atau pada peran yang utama gitu kan. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Nah, sehingga tugas guru itu bagaimana membuat pembelajaran itu atau penyampaian materi-materi itu menjadi menyenangkan, bukan membosankan atau bahkan menakutkan siswa. Biasanya kan siswa kalau udah soal matematika, soal eksak itu banyak yang ketakutan. Ya, sulit ya Pak ya rasanya. Katanya sulit. Tapi tentu ada metode-metode yang menyenangkan ya untuk menyampaikan materi itu. Nah, itu yang harusnya memang dipelajari oleh para guru sehingga mereka bisa merubah cara penyampaian ini pada siswa dan siswa bisa menerima dengan baik. Walaupun memang ini harus tetap menjadi kajian ya, harus dikaji terus dievaluasi apakah memang kurikulum Merdeka Belajar ini sudah pas atau perlu disempurnakan. Saya kira karena ini prosesnya ini masih berjalan, maka ini harus terus dikaji, harus terus dipelajari, harus terus dievaluasi sehingga nanti bisa menghasilkan kurikulum yang betul-betul diperlukan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia ini, Pak Lukman ya. Iya. Nah, di kurikulum baru ini kan tidak dilakukan pelatihan khusus ya Pak ya. Iya. Pada guru misalnya dari pusat memberikan pelatihan ke tingkat provinsi, kemudian kabupaten sampai ke gugus dan sekolah. Artinya semangatnya adalah dalam tanda kutip semangat merdeka. Iya. Guru sekolah diharapkan bisa berpartisipasi aktif untuk belajar mandiri melalui komunitas, melalui platform Merdeka Mengajar ya Pak. Iya. Untuk mengetahui apa sih konten kurikulum, bagaimana kurikulum ini dipraktikkan di dalam kelas dan sebagainya. Tentu di lapangan belum semua guru mungkin memahami pasti ya kurikulum ini. Iya. Nah, bagaimana temuan-temuan lapangan mungkin dari Pak Adrianus melihat tantangan-tantangan ini dan bagaimana solusi mungkin ya atau saran supaya setiap sekolah juga bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan tadi karena memang muaranya ke situ. Kurikulum ini kan alat ya Pak ya. Hanya alat dan tujuannya adalah supaya siswa punya pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Ya seperti biasa kalau ada kurikulum baru ya itu kan menimbulkan keterkejutan atau mungkin kegamangan atau bahkan penolakan juga. Itu saya kira gejala-gejala yang umum ya. Ada guru yang menolak, ini lebih gampang kurikulum yang lama misalnya daripada kurikulum yang ini. Karena sudah terbiasa Karena juga sudah ya, terbiasa dengan itu. Lalu ada lagi pakar pendidikan. Wah, ini kurikulum yang ini kelemahannya ini. Jadi lebih mengeksplor kelemahannya ketimbang kelebihannya. Ya, seperti itulah biasa fenomena-fenomena yang terjadi manakala ada perubahan-perubahan yang terjadi kan termasuk di dunia pendidikan yang menyangkut masalah kurikulum ini. Nah, tapi sekali lagi saya melihat karena ini kan intinya pada kebebasan dalam arti yang positif, merdeka ya, untuk mengimplementasikan kurikulum ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kan begitu kan? Betul. Tapi kalau ada keinginan dari guru untuk melakukan inovasi, kreativitas, perubahan, kan intinya itu kan. Betul. Yang penting kan hasil akhirnya, outputnya ya dari apa yang disampaikan kepada para siswa.
Nah, para siswa juga begitu. Jadi selama ini para siswa kan cuma dibatasi apa yang diajarkan oleh guru, itulah yang mereka pelajari kan. Iya. Pengayaan itu hampir tidak ada. Nah, karena itu tidak heran kalau literasi kita sangat rendah. Karena daya kreativitas murid itu tidak dirangsang. Ya, tidak didorong mereka berkreasi, ibaratnya berpetualang sendirilah. Ketika mereka menerima materi ini dari guru, ya mereka merasa bahwa itulah yang paling betul. Iya. Kalau nanti ulangan atau ujian, jawaban yang paling betul itu ya apa yang disampaikan oleh guru lah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru. Mereka tidak berani juga mengkritisi apa yang disampaikan oleh guru pada mereka. Nah, itulah dunia pendidikan kita sekarang. Makanya tidak heran kalau ya inovasi, kreativitas para siswa ini menjadi lemah ya, lemah. Sekali lagi, memang kurikulum merdeka sebetulnya sudah menurut saya itu memberikan ruang yang luas sekali bagi para siswa untuk berkreasi, untuk berinovasi terhadap satu persoalan ya. Tergantung guru juga kan, tergantung Pak, gurunya ya? Sekarang. Tergantung guru, tergantung sekolahnya, karena ini kadang-kadang kan guru itu juga takut berkreasi, takut keluar dari jalur ini. Nah, karena dinas sudah menentukan ini. Atau mereka kementerian sudah begini. Dapat instruksi kira-kira kalau dulu ya, Pak? Ya, betul. Nah, itulah. Karena sudah diinstruksikan harus begini, jadi mereka nggak berani lagi. Iya. Nanti ditegur oleh dinas. Padahal saat ini kurikulum merdeka sudah memberi kebebasan. Memberi kebebasan, silahkan. Tadi juga menarik terkait dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik ya, Pak. Iya. Dan di kurikulum saat ini kan guru didorong untuk melakukan asesmen awal di awal pembelajaran untuk tahu seperti apa sih kemampuan awal siswa terutama, sehingga dia bisa menyesuaikan pembelajarannya atau pembelajaran berdiferensiasi, karena siswa mungkin perlu pembelajaran-pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan mereka, dan guru harus memberi perhatian terhadap ini. Gimana tanggapan Bapak dan juga mungkin membandingkan dengan pengalaman sebelumnya karena pernah jadi kepala dinas pendidikan, Pak? Saya sangat setuju dengan metode seperti itu. Iya. Jadi guru jangan langsung berpersepsi siswa itu kemampuannya sama. Iya. Semua siswa bisa matematika. Semua siswa bisa misalnya sastra gitu kan. Atau sebaliknya tidak mau tahu apakah siswanya bisa atau enggak gitu. Atau nggak mau tahu siswanya bisa atau enggak. Pokoknya materi ini harus saya ajarkan, harus saya sampaikan, udah. Nggak mau tahu siswanya paham atau enggak. Nah, ini yang sering terjadi, memang itu kayaknya sudah jadi kebiasaan ya. Yang penting saya laksanakan tugas saya mengajar ini sesuai dengan rencana pembelajaran. Atau bahkan sesuai buku teksnya buku begitu ya, teks atau silabusnya apa. Nah, ini udah saya sampaikan. Dah. Soal paham tak paham urusan nantilah, diuji dulu ini. Harusnya kan memang nggak begitu kan. Nah, saya sangat setuju dengan skema ini, bahwa sebelum memulai pembelajaran, guru harus tahu potensi masing-masing siswanya. Guru harus memetakan talenta siswanya apa. Makanya waktu saya jadi kepala dinas pendidikan, saya menekankan betul, jangan pernah mengatakan muridmu bodoh. Saya enggak senang, saya bilang. Kalau ada murid yang bodoh justru kamu, gurunya. Karena enggak paham. Berarti kan kamu enggak paham potensi atau kemampuan siswanya ya. Karena enggak semua orang bisa matematika. Tidak semua orang berbakat sastra. Coba, ada siswa yang disuruh menyanyi, ketika menyanyi yang satu bagus sekali. Tapi kalau suruh yang lain, lututnya bergegar, suaranya nggak keluar gitu. Artinya kan memang masing-masing kemampuan, tapi dia jago matematika. Yang ini nggak bisa menyanyi, tapi dia jago main bola, kan begitu. Karena memang harus dipetakan gitu. Nah, saya setuju dengan itu. Nah, karena itu memang Kementerian Pendidikan sekarang ini sudah
membuat program seperti itu ada assessment awal yang harus dilakukan oleh para guru, maka ini harus dilakukan. Penting untuk dilakukan. Sangat penting, ya sangat penting. Supaya guru tidak main tancap gas saja. Betul. Guru para siswa ini malah tidur, bukannya mendengarkan atau bukannya belajar, malah tidur. Ngapain gue dengar? Karena tidak paham ya Pak. Iya, nggak paham kok. Gurunya juga nggak pernah nanyain saya, kan begitu kan? Iya. Ya, akhirnya dia tidur aja, begitu. Artinya asesmen awal ini jadi dasar buat guru melakukan pembelajaran yang lebih tepat mungkin ya pada siswa. Ya, harus seperti itu. Ya. Nah, Iya. sehingga ini pun dari dinas pendidikan ini kalau perlu membuat instruksi bupati menjabarkan apa yang perlu dilakukan oleh guru. Dari program pendidikan di Kementerian Pendidikan maksud saya ini. Ya. Jadi itu harus di tataran sekolah memang harus sudah dilaksanakan seperti itu. Iya. Nah, tapi kembali lagi ya, karena ini sudah menjadi kebiasaan. Walaupun diinstruksikan kadang-kadang juga itu kan cuma instruksi kan. Tapi kalau ini dari LPTK-nya sudah melahirkan mindset seperti itu, ya tentu nanti ketika saya menjadi guru saya harus lakukan ini. Terutama untuk guru-guru kelas 1. Ya, kelas 1 SD atau bahkan juga kelas 6 juga perlu kan. Perlu. Tadi saya setuju. Harus ada pemetaan. Nah, ini kan treatmentnya harus berbeda ini. Yang udah pandai ya artinya tinggal memantapkan kan. Betul, memberi pengayaan. Memberi pengayaan. Yang setengah pandai ini kan mereka harus mengejar hingga menjadi berada di grade yang lebih tinggi. Relatif sama. Iya, relatif sama. Nah, yang di bawah ini perlu perhatian khusus. Betul. Ya, harus ada treatment khusus. Bukan hanya mungkin mereka dengan pelajaran tambahan, tapi mungkin metodologinya juga mesti dicari juga seperti apa sih mereka paham. Betul, gitu kan. Disesuaikan dengan kemampuan mereka. Tapi tetap tidak mungkin sama lah kemampuannya kan, karena memang potensinya berbeda. Dan startnya mungkin juga berbeda ya Pak. Startnya berbeda. Ya. Kondisi lingkungannya berbeda. Nah, mungkin yang biasa sehari-hari hitung-menghitung karena orang tuanya berdagang barangkali lebih gampang. Tapi kalau orang tuanya petani mungkin agak sulit kan, begitu beda kan. Masalahnya ya Pak. Jadi lingkungan juga berpengaruh. Iya betul. Tapi yang jelas setiap siswa jadinya bisa belajar ya Pak ya. Setiap siswa bisa belajar. Karena kalau bahasa Pak Adrianus tadi tancap gas gitu ya. Itu kan artinya tidak mau tahu apakah ada siswa yang ketinggalan gitu. Iya. Betul. Nah, itu yang perlu diperhatikan betul itu. Ya. Salah satu kekhasan dari kurikulum Merdeka juga salah satunya adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya. Atau kita biasa singkat sebagai P5 ya Pak ya. Nah, kegiatan proyek ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau di kurikulum sebelumnya kan project based learning itu berdasar mata pelajaran Pak. Iya. Mungkin mata pelajaran IPA itu bikin proyek sendiri tapi berdasar mata pelajarannya. Nah, P5 ini kan proyek yang di luar mapel. Dan guru-guru membantu, guru-guru lintas mapel atau semua guru bisa mendukung kegiatan proyek ini tapi tidak lagi berbasis pada mapel masing-masing. Karena ingin membebaskan supaya siswa dan juga sekolah bisa mendefinisikan masalah di lingkungannya dan menyelesaikannya bersama dengan proyek ini gitu ya. Karena project based learning ya. Jadi proyek berdasar masalah yang ada di situ sehingga ini menjadi upaya untuk pembentukan karakter juga. Misalnya karakter untuk bagaimana membangun kebinekaan siswa. Ada proyek terkait dengan kebinekaan, toleransi, atau proyek juga terkait dengan misalnya kearifan lokal Pak, untuk mengenal budaya. Misalnya di sini kebudayaan Dayak atau Melayu gitu ya. Atau ada juga yang sifatnya itu untuk go green,
untuk peduli lingkungan, memperhatikan pemanasan global, sampah dan sebagainya. Gimana nih tanggapan Pak Adrianus terkait dengan kekhasan yang satu lagi terkait kurikulum merdeka? Iya, karena kekhasan ini makanya saya katakan tadi sebenarnya desain kurikulum merdeka ini udah sangat bagus ya, karena dia komprehensif. Tidak hanya kognitif tapi juga karakter ini. Karakter ini. Dan memang karakter ini satu hal yang sangat penting kalau kita lihat dalam kehidupan nyata ya di lingkungan. Dan dunia pendidikan harus bisa mengawal siswanya untuk memiliki karakter yang baik. Jadi karakter seperti pelajar Pancasila dan melalui project ini saya harapkan hasilnya lebih efektif lah ya. Misalnya yang sederhana saja, kebiasaan mengantri misalnya kan, kita antri. Nah ini kan membangun karakter saling menghargai, ya kan. Kemudian mendahulukan kepentingan orang lain yang memang lebih dulu gitu kan, tidak ego dia kan, tapi secara bersama-sama. Nah, kalau kita lihat kan di negara kita yang namanya ngantri ini susah sekali. Kalau perlu ya saling mendahului gitu kan, saling potong memotong, akhirnya lalu timbul konflik ya, kalau ada kerusuhan segala macam. Karena itu tadi tidak biasa mengantri, tidak biasa menghargai orang lain, ya. Pendapatnya sendiri yang paling benar. Kalau orang lain tidak setuju, wah awas kau ya, diancam atau tidak senang lah begitu kan. Masalah-masalah sosial, masalah perundungan, masalah konflik sosial yang muncul karena intoleransi dan seterusnya, masalah-masalah kekerasan seksual, ada pemerkosaan, pembunuhan segala macam. Itu munculnya kan karena dari situ. Pembentukan karakter kita ini hampir tidak ada di sekolah-sekolah itu kan. Hampir tidak ada sekarang ini. Mengapa? Ya memang dari sisi kurikulumnya barangkali nggak ada kewajiban lagi untuk yang lama ya, yang dulu ya. Yang penting pokoknya ilmu ini masuk, gitu aja. Ilmu ini dipahami oleh ini. Tapi masalah-masalah seperti tadi itu, menjaga kebersihan, kemudian lingkungan kita pelihara, ya jangan seenaknya menebang pohon, jangan seenaknya membunuh binatang, misalnya kan. Itu kan nggak ada diajarkan di sekolah-sekolah kita. Pokoknya penting materinya ini, silabusnya ini, kewajiban saya menyampaikan ini dah selesai dah. Mau siswanya nakal atau apa, ya itu urusan orang tua lah itu, urusan masyarakat. Tapi sebetulnya juga sekolah harus peduli dengan itu, guru harus peduli dengan itu, dunia pendidikan harus peduli, termasuk penyalahgunaan narkoba, termasuk korupsi, ya kan? Saya sangat mengapresiasi sekolah-sekolah yang memiliki kantin kejujuran, karena disitulah orang dididik, ya, dibiasakan untuk menjadi jujur. Jadi P5 ini saya harapkan isinya begitulah, tidak hanya menghafal Pancasila seperti pembelajaran P4 ya dulu kan, kan dulu ada P4, ya isinya kan Pancasila terus dijabarkan lagi, terus nanti pengamalannya seperti apa, seterusnya. Tidak hanya praktik itu ya Pak ya, harusnya ya, dialami. Praktek dialami, misalnya berempati terhadap mereka yang menderita. Itu mesti dilatih. Ada siswa yang mengalami masalah, kemalangan misalnya, bagaimana kawan-kawannya berempati, bukan justru mengolok-olok dia, bukan justru membuli dia. Kalau misalnya kebetulan dia difabel kan, entah mungkin matanya sebelah nggak melihat atau apa, maunya sih bergurau begitu kan, tapi kan bisa jadi dia merasa, wah ini merasa dilecehkan kan, dia tersinggung mentang-mentang saya cacat lalu kamu seenaknya, bisa saja lalu dia merasa minder, merasa apa gitu kan.
Nah ini mesti dibiasakan, termasuk antri. Nah apakah sekolah-sekolah kita, PAUD, TK, SD itu melakukan itu? Membiasakan anak-anak ini ngantri. Kemudian biasa berbagi, biasa tolerans, menghargai orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda budaya, kan? Nah, itu harus dibentuk dari kecil. Makanya pendidikan karakter P5 ini memang sangat penting, Mas. Penting. Itulah keunggulan menurut saya itu dari kurikulum Merdeka ini yang memang harus dipertahankan ya. Karena kurikulum lain nggak ada. Ya, dulu ada budi pekerti. Kemudian diganti jadi dengan pelajaran Pak ya dulu ya. Ada P4. Ya. Hasilnya apa? Ya karena itu mata pelajaran, ya udah hafal udah. Diujikan. Diujikan. Gitu ya, Pak ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu pengamalannya seperti apa? A, B, C, D. Dah 100. Ini. Udah sampai di situ aja. Tapi kalau ini dijadikan sebagai satu habit, satu kebiasaan. Lama-lama kan dia menjadi karakter. Dan karakter itu nanti membentuk budaya, kan begitu. Terkait dengan kurikulum dan pembelajaran, saya kira Bapak Ibu yang hadir di sini sudah sangat terinformasi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM ya orang menyebutnya. Nah, kurikulum dan pembelajaran ini arahnya adalah pembelajaran itu lebih berpusat pada murid. Pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Ini yang coba menjadi salah satu penguat untuk mendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Masih terkait KIP Pak. Ya. Jadi mungkin pengalaman sebagai anggota Dewan Komisi 10. PIP, KIP seperti apa Pak tanggapannya dan juga mungkin kebermanfaatannya sejauh yang Pak Adrianus alami ya dalam penyalurannya, kebermanfaatan buat peserta didik ya, baik yang mungkin di jenjang dasar menengah sampai yang tinggi ya. Ya, ya mengenai PIP, sepanjang pengamatan saya dan yang saya rasakan, PIP ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat, ya. Sangat membantu orang tua terutama yang tidak memiliki pendapatan yang tetap ya di desa-desa itu kan kebanyakan petani. Nah pendapatan petani ini kan sangat tergantung ya, tergantung dari hasilnya, produksinya kan, tergantung dari harga pasar dan seterusnya dan seterusnya. Banyak yang kesulitan untuk membayar biaya pendidikan anak-anaknya. Ini fokusnya pada pembangunan sumber daya manusia. Jadi bagaimana yang kesulitan untuk mengakses pendidikan ini bisa terbantu melalui PIP, bahkan juga melalui KIP. Untuk kuliah. Ya. Nah KIP ini kalau menurut saya kalau boleh, ini perlu diperbanyak. KIP ini yang seperti sekarang yang banyak keluhan itu adalah UKT yang sangat memberatkan, yang menyebabkan mahasiswa-mahasiswa baru itu kesulitan sehingga mundur, ya. Tidak jadi kuliah, kan tidak mampu membayar UKT. Itu banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, tapi kalau KIP ini bisa membantu, ya, baik dari sisi jumlah penerimanya maupun besaran bantuannya, saya kira akan membantu atau akan menghilangkan kasus-kasus di mana mahasiswa terpaksa putus kuliah karena tidak mampu membayar UKT ya. Apalagi jujur sekarang ini dengan status
perguruan tinggi baik yang PTNBH maupun yang BLU ini sangat berimbas kepada biaya yang harus dikeluarkan oleh para mahasiswa, gitu Pak. Perkenalkan, nama saya Yuli Tania, saya dari kampus Politeknik Tonggak Ekuator, jurusan Teknologi Pangan. Saya semester 4 dan IPK saya 3,68. Perkenalkan, nama saya Katarina Ega, biasa dipanggil Ega. Saya kuliah di Politeknik Tonggak Ekuator, semester 4, budidaya tanaman pangan. Orang tua saya bekerja sebagai petani dengan hasil 1.500.000 untuk menghidupi 4 orang anak. Pekerjaan orang tua saya itu petani dan kadang-kadang juga menjadi buruh sawit di perusahaan. Kira-kira penghasilan orang tua saya itu sekitaran 2 jutaan dan hasilnya itu untuk membiayai 3 orang anak dan 1 orang istri. Manfaat dari KIP ini sangatlah berguna bagi saya sih, karena sebelum dapat KIP saya sempat ragu untuk masuk kuliah karena beban yang ditanggung orang tua saya juga bukan saya sendiri, banyak juga kan. Terus saya kayak memilih untuk tidak melanjutkan kuliah. Terus awalnya sempat ragu gitu kan. Namun pihak Poltek komunikasi lagi sama saya dan dinyatakan saya dapatkan KIP aspirasi yang beda dari teman-teman saya yang lain. Namun saya bersyukur gitu adanya KIP ini kayak sangat membantu banget gitu, kayak orang tua saya tuh kayak lebih kayak bebannya tuh lebih dikurangi gitu. Awalnya saya daftar KIPK Mandiri yang dari pemerintah, tapi saya tidak lolos. Saya coba untuk mikir-mikir dengan keadaan keluarga saya, sempat untuk berhenti juga. Akhirnya saya dihubungi pihak kampus bahwa saya lolos dari jalur KIPK aspirasi. Untuk orang tua saya berterima kasih telah melahirkan saya, juga telah membesarkan saya hingga detik ini. Saya berjanji dengan pendidikan ini saya akan membanggakan kalian dengan lulus tepat waktu. Harapannya saya sendiri harus sukses. Saya harus membuktikan ke keluarga dan orang di kampung bahwa hidup miskin itu tidak menghambat untuk meraih cita-cita dan untuk menuntut ilmu. Kalian juga mesti memotivasi adik-adik kalian, saudara-saudara kalian yang ada di desa-desa, bahwa pemerintah sekarang memberikan peluang yang besar untuk anak-anak yang kurang mampu, dari keluarga-keluarga yang kurang mampu, ya, untuk bisa meneruskan pendidikan sampai ke perguruan tinggi dengan adanya program KIP ini. Pak Adrianus, saat ini kan dalam konteks otonomi daerah. Iya. Pengelolaan pendidikan itu kan diserahkan pada daerah ya Pak ya. Iya, iya. Kabupaten kota itu pendidikan dasar ya. Dan provinsi di pendidikan menengah. Artinya kebijakan dari Kemendikbud untuk katakanlah mengakselerasi dan juga mentransformasi pendidikan ini perlu koordinasi, perlu kerjasama dan juga perlu dukungan tentu dari daerah. Bisa jadi di daerah stuck ya. Iya, bisa jadi tidak selalu lancar begitu ya Pak ya. Tidak mulus. Nah, pertama mungkin bagaimana supaya kebijakan dari pusat ini bisa diimplementasikan dengan baik juga di daerah itu ya. Yang pertama. Terus yang kedua kira-kira tantangannya juga kalau ada nih Pak. Apa sih tantangannya sehingga bisa kita bersama-sama menyelesaikan itu gitu. Saya melihat ini ada hambatan, ada barrier dari peraturan perundang-undangan. Ya, saya selalu mengkritisi
kenapa kewenangan pendidikan ini mesti dibagi-bagi, dipecah-pecah? Pendidikan dasar ke bupati atau wali kota, pendidikan menengah ke provinsi atau gubernur, ya pendidikan tinggi, ya oke lah ke pusat. Yeah. Nah, menurut saya ini pertama ya, inilah yang menyebabkan disparitas mutu pendidikan kita yang luar biasa nih antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Jangankan untuk Jawa dan luar Jawa ya. Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak aja itu disparitasnya, perbedaannya itu besar sekali. Kan tergantung dari bupatinya kan. Bupatinya visi misinya apa, concernnya apa ya. Dan mungkin sumber daya di daerahnya juga ya. Sumber daya di daerahnya seperti apa. Nah, ini sebetulnya saya nggak setuju dengan kewenangan yang dibagi-bagi ini. Itu kan di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya. Ya, tentang Undang-Undang Otonomi Daerah itu. Jadi maunya saya atau lebih baik menurut saya kewenangan kembalikan aja ke pusat ya. Kewenangan pendidikan. Kewenangan pendidikan. Tahu udah jelas. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kewajiban pemerintah itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa kan, dan di pasal berapa 31 ya Undang-Undang Dasar 1945 itu pendidikan itu tanggung jawab pemerintah. Iya. Tanggung jawab pemerintah dengan biayanya apa, alokasi biaya harus 20% dari APBN, dan itu setiap warga negara, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Nah, yang bermutu. Nah, bagaimana mutu ini bisa seragam kalau di daerah ini udah dibagi-bagi kewenangan itu. Antara pusat dan daerah, kewenangan itu dibagi-bagi. Seperti apapun kerja keras Kementerian Pendidikan, selama itu kewenangannya ada di kabupaten, selama kewenangannya ada di provinsi, maka mutu itu tidak akan pernah seperti yang kita harapkan. Ya, itu menurut saya, itu pandangan saya. Nah, karena itu kembalikan aja nih kewenangan ke pusat. Ke pusat, ya. Tapi Pak Adrianus, mohon maaf, ini kan kondisinya sekarang masih seperti itu. Iya. Mungkin nanti saya kira mungkin DPR bisa juga mengajukan perubahan otonomi tadi misalnya. Iya. Tapi selama sejauh ini kita masih menghadapi masalah kewenangan tadi. Perbedaan kewenangan atau pelimpahan kewenangan yang tadinya terpusat menjadi otonomi dan termasuk pendidikan di dalamnya. Iya. Bagaimana supaya tetap kebijakan pusat ini berjalan juga? Berjalan sampai daerah. Ke daerah, itu kan sampai ke sekolah bahkan. Betul. Itu kira-kira seperti apa dalam konteks Jadi ini? Yang pertama tadi itu memang undang-undangnya harus dirubah. Jadi dia supaya seragam, supaya dari pusat instruksi ini sampai ke sekolah. Nah, sekarang kan memang sangat tergantung. Kata bupati, kenapa pusat mesti mengatur kami? Kami punya kewenangan, kan jelas undang-undang memberi kami kewenangan untuk mengurus pendidikan dasar. Kami punya dinas pendidikan sendiri, kan? Nah, ya terserah kami dong mau seperti apa gitu kan. Yang kedua alasannya dananya mana? Dana kami terbatas. DAU kami cuma sekian. DAK yang kami terima, DAK bidang pendidikan cuman sekian, tidak mencukupi. Itu alasan-alasan klasik. Saya pernah bupati kan, alasan saya juga seperti itu. Jadi kita mau mengimplementasikan kebijakan. Yang namanya kebijakan ini kan pasti juga diikuti oleh pembiayaan kan, tidak mungkin tanpa pembiayaan. Nah, ketika bicara soal pembiayaan ini, disitulah mulai ada hambatan-hambatannya, mulai ada masalah-masalah. Nah, tapi kalau misalnya ini bisa eksekusinya bisa langsung dari pusat sampai sekolah, saya kira hambatan sih tetap ada, ya. Masalah itu tetap ada, nggak mungkin tanpa masalah. Tapi paling tidak ini bisa dieliminir lah, dikurangi, begitu Pak ya. Nah, sehingga harapan kita untuk dunia pendidikannya lebih baik, lebih maju ini juga ini. Dan termasuk juga keseragaman mutu guru. Keseragaman mutu guru. Nah, sekarang ini kan guru-guru SD, TK, SD, SMP itu di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten.
SMA, SMK di bawah pembinaan Dinas Dinas Pendidikan Provinsi. Provinsi. Nah sekarang kepala bidang SD itu punya kompetensi enggak, kapasitasnya memadai mumpuni enggak untuk membina guru-guru. Dan itu masalah juga. Iya. Nah di daerah itu yang namanya mengangkat pejabat yang punya kompetensi, punya kapasitas yang sesuai, itu sulitnya minta ampun. Iya. Pak Adrianus, ini mungkin terakhir Ya. terkait dengan tadi ya, kembali ke masalah Merdeka Belajar. Iya. Maksudnya kebijakan Merdeka Belajar kita. Apa kira-kira pesan penutup lah supaya ini tetap menjadi pesan bersama begitu, supaya upaya melalui Merdeka Belajar ini bisa terus dilanjutkan dan juga bisa mengubah, tentu tidak langsung ya Pak ya, secara gradual bisa mengubah pendidikan kita ke depan. Ya. Pesan saya untuk semua stakeholder pendidikan ya, mulai dari tingkat kementerian, tingkat provinsi, gubernur dan jajarannya, terutama Dinas Pendidikan Provinsi, kabupaten juga begitu, bupati dan Dinas Pendidikan kabupaten kota, para kepala sekolah, guru-guru, karena kurikulum Merdeka ini desainnya itu menurut saya sudah bagus sekali ya, dan memang tidak bisa kita terapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi ini seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Lukman, ini gradually ya, gradually, secara bertahap. Mana yang ini? Jadi pilihannya itu sebetulnya ada pada guru sendiri, Jadi fokusnya, pusatnya itu di guru sendiri sebetulnya. Nah, maka yang pertama pahami betul apa isi dari kurikulum Merdeka ini. Isinya itu bukan maksud saya itu materi yang ini, tapi tentu kurikulum Merdeka ini apa sih? Apa filosofinya, tujuannya, itu yang harus dipahami betul. Nah, sehingga jangan baru baca sekilas, wah udah kritiknya itu macam-macam, udah berjilid-jilid gitu kan, udah macam-macam kritiknya begitu begini. Nah ini kan ya boleh mengkritik. Saya kira menteri pun tidak alergi, Kementerian Pendidikan pun tidak alergi terhadap kritik kan, justru ini masukan yang bagus. Tapi juga dikasih masukan ya, seperti apa sih ini Merdeka Belajar ini harusnya seperti apa gitu kan. Jangan cuman kritik, wah ini salah, ini keliru, ini begini. Tapi nggak punya saran, nggak punya tawaran, nggak punya jalan keluarnya seperti apa. Nah, karena itu mari kita sama-sama pahami dulu dan kita implementasikan ya kurikulum Merdeka Belajar ini yang menurut saya ini sudah desainnya udah bagus sekali. Nah, soal nanti kekurangan itulah manfaatnya, ini kita pahami, kita pelajari, kita kaji, kita evaluasi ya Pak Lukman ya. Sehingga nanti pada gilirannya, pada saatnya muncul kurikulum yang betul-betul bisa kita andalkan. Nah, yang kedua, ini kan udah tahun politik ya. Sebentar lagi 2024 itu akan pergantian presiden, akan pergantian menteri. Nah, menteri yang baru jangan gampang juga menghapus, merubah apa yang sudah dirintis sekarang ini. Karena kalau begitu tidak pernah maju-maju dunia pendidikan kita ini. Ganti menteri, ganti program, ganti menteri, ganti kurikulum gitu kan. Nah sehingga 5 tahun kita berjalan, setelah 5 tahun kembali lagi dari awal. Ya, selalu begitu terus. Kapan kita mau bicara soal peningkatan mutu? Belum lagi kita bicara soal kompetensi lulusan, ya, terutama dunia vokasi kita juga, pendidikan vokasi. Ini kan baru secara umum kita bicara ini. Kita belum bicara soal pendidikan vokasi yang juga syarat dengan masalah kan. Kalau kita bicara itu sampai besok pagi nggak habis-habis Pak Lukman. Bahkan lebih kompleks dari masalah SMA. Ya, kita bicara. Jadi begitu pesan saya, mari kita sungguh-sungguh mengimplementasikan program Merdeka Belajar ini,
Karena alasan saya juga program Merdeka Belajar ini justru meningkatkan harkat para siswa. Siswa bukan sebagai objek pembelajaran, tapi mereka justru sebagai subjek belajar gitu kan, pembelajar yang belajar aktif. Betul. Nah, tinggal guru mengarahkan bagaimana mereka bisa menjadi subjek pembelajar ini tadi kan. Itu aja saya kira. Terima kasih banyak Pak Adrianus, ya, makasih waktunya Pak atas kesempatan ini, luar biasa ini. dan juga sharingnya Pak. Iya. Saya kira kita semua belajar dari Pak Adrianus juga. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak Lukman ya. Baik.